kamu mencari wanita, kamu cari Uniriva. Uniriva itu juga dari golongan wanita. Nah, di sini juga Tapi ada saya. khususnya saya cari dia, bukan cari wanita. Ih, Gitu kenapa loh. ini orang ya Salah naik-naik logikanya. kejang-kejang. Sok kecakapan banget sih muka peta ini, aduh. Darah daging. Aduh, muslimah mau ya? Dia hina ya? Waduh. Cucok Cin, kenapa ini orang kok cucok? Ya ampun cucok. Pantesan dia sensi nggak mau cari cewek. Ya ampun. Bang Dalbo mau maju mau bungkus ini, Bang Dalbo mau bungkus ini, Bang Dalbo. Kayaknya Bang Dalbo aja lah. Lihat kamu akumulasi berapa dosa hari ini? Bang Dalbo aja dia yang bungkus nih, lucu nih kayaknya nih. Kenapa mau takut dosa? Tambah lagi. Nah, izin. Ini parah ini. Muslimah penghina. Siapa yang ngehina sih? Ngehina apa? Apa yang dihina? Dari tadi kamu menghina. Menghina apa? Tapi nggak apa-apa. Menurut muslimah katanya kalau dihina berarti nanti kamu yang kena dosanya, jadi nggak apa-apa. Ngehina apa sih? Kok suka fitnah ya? Kenapa suka fitnah? Naik komalan apa fitnah orang ngehina gitu? Emang apa sih ini? Oh, saya fitnah ya. Oh gitu, tambah lagi fitnah kamu. Ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uniriva, mualaf Natalie Irani, Bang Dalbo, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia atau kehendak sendiri untuk menentukan baik dan buruk. Nah, Uni catat argumennya ya, Bunda panggil Bunda ya nak. Bunda Oke, catat Bunda. argumennya Ananda bahwa tadi yang pertama ini penting sekali ya. Menurut Ananda, manusia lebih sempurna karena punya free will. ya. Tahu free will kan? Nggak perlu paham arti free will ya. Tidak perlu Bunda jelaskan arti free will ya, Dek, anak. Kayaknya butuh deh Bunda, takut saya salah. Oke, free will itu kehendak bebas. Artinya kalau dalam kaidah ilmu kita memahami bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas untuk mengikuti Tuhan atau bebas untuk mengingkari Tuhan. Artinya ada kecenderungan itu dalam natur diri manusia gitu. Artinya dia tidak sama seperti robot yang diatur sehingga dia mengikuti begitu saja. Begitu. Ya. Jadi itu pahami itu ya. Oke Bunda.
Jadi sepemahaman saya tuh kayak manusia tuh dipanggil menyerupai Allah tuh bukan dari bentuk fisiknya, tapi mencerminkan sifat-sifat dari Tuhan. Tuhan tuh kan sebenarnya nggak ini sih, Tuhan tuh kan gimana ngomongnya? Nggak terbatas lah. Apa gimana? Saya jelasnya. Transenden. Lebih Tuhan tak terbatas. Nggak. Iya, nggak kita kan manusia kan terbatas, Tuhan tuh nggak terbatas. Manusia kan, terbatas, tapi- Tuhan tidak terbatas. Oke. Ya, tapi kita bisa mencerminkan seperti belas kasihnya Tuhan, keadilan dan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kayak dari Tuhan sabar untuk melihat hamba-hambanya melakukan dosa, tapi dia masih bisa mengampuni hamba-hambanya itu walaupun udah berdosa. Dia masih bisa menerima hambanya yang kembali kepada dia. Walaupun telah, misalnya saya udah ngegereja nggak berapa lama, tapi Tuhan tetap terima saya walaupun saya udah berbuat dosa. Oke, izin Johannes sebentar, teman-teman Muslim ya, yang mengata-ngatai Tuhannya orang Kristen saya mute ya, walaupun saya akan kesusahan dan akan mengganggu diskusi. Moderator minta tolong, saya tidak mau kita sama-sama nyemplung ke neraka gara-gara kita izinkan saudara kita Muslim menghujat. Bentar adikku, anakku, maaf anakku ya. Kalau ada datanya kayak Mbak Anik nih, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan di Bible, itu ada datanya, saya tidak mute. Tapi kalau seandainya seperti tadi Yesus adalah bulldog, itu tuh saya tidak terima ya, karena itu saya mengizinkan itu. Al-Quran larang, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah ya. Tolong teman-teman jangan bawa saya dan Ustadz Hanafi ke neraka bersama kalian ya, jangan ya. Ya, jangan. Kalau orang Kristen menghujat, biarkan saja. Kenapa? Kecuali dia menghujat Allah, Rasul, baru kita ini. Tapi kalau menghujat pribadi saya, biarkan saja. Biarkan saja. Ya, kalau cuma salam satu batu, biarkan saja. Ya, biarkan saja itu ya. Tapi kalau namanya begini nih, mohon maaf nih, Muhammad cabul Allah SWT batu. Nah, itu kan penghujatan terhadap baginda. Ya, ini diblokir nih. Saya contohkan ya, saya blokir. Ya, tolong moderator bantu, Mbak Melani sayang bantu dong ya, bantu. Semoga itu jihad antum juga para moderator ya, para moderator Ustadz Abuya, jihad antum adalah mengkondusifkan komal ini ya, karena jangan sampai Ustadz Hanafi dan saya ikut nyemplung dengan Abuya gara-gara membiarkan antum semua. Kenapa nggak dari tadi di-kick? Baru sadar, saya baru sadar ya. Ya silakan Johannes lanjut. Ada 3 statement yang bunda catat anakku. Ada lagi? Iya Bunda. Paling itu aja sih Bunda, contoh dalam kehidupan kalau emang manusia tuh serupa dengan Tuhan tuh, contoh kayak ketika seseorang mengampuni orang lain, dia tuh mencerminkan sifat Tuhan yang penuh dengan kasih, kayak gitu sih Bunda. Oke, mungkin Bunda akan mencoba untuk membawa sudut pandang Islam dulu, nanti baru kita komparasi ya. Terlepas dari perbedaan kita, nanti itu pilihan kamu. Pertama, di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan sembahan yang memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un. Artinya adalah tidak ada yang semisal. Bukan hanya zat atau entitas itu, tapi juga sifat. Tidak ada yang sama yang dapat mencerminkan sifat Tuhan itu, tidak ada. Tidak ada yang bisa. Karena ketika kita mengasihi, tentu dengan keterbatasan. Ketika kita mencintai, tentu dengan keterbatasan. Ketika kita membenci pun, tentu dengan keterbatasan. Karena kita terbatas. Contoh, kalau kamu membenci seseorang, belum tentu kamu benar dengan kebencianmu itu loh. Karena kamu tidak tahu niat orang itu untuk apa melakukan hal yang kamu benci. Misal kamu akan lihat suatu saat ada seorang bapak menampar anaknya. Secara mata, kasat mata, kamu benci dengan bapak itu karena kamu lihat melakukan kekerasan. Ini saya kasih kamu bagaimana cara berpikirnya nih. Ya, kamu lihat bapak menampar anak, kamu benci dengan bapak itu. Jahat ini bapak ini karena kamu posisinya sebagai seorang anak. Dia menampar. Tapi kamu ternyata tidak diberikan kemampuan melihat sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Artinya kamu tidak melihat sebab dan akibat. Kamu tak punya kemampuan untuk melihat kenapa bapak tersebut menampar anaknya dan apa akan terjadi ketika bapak itu telah menampar anaknya. Kamu tidak melihat itu. Tapi yang mampu menyaksikan itu dan mengetahui itu hanya Allah. Maka kebencianmu kepada bapak itu bisa jadi tidak benar. Karena ternyata Allah tidak benci dengan bapak itu, justru Allah
suka dengan apa yang dilakukan bapak itu. Kenapa? Bisa jadi bapak itu akan menjadi asbab anaknya menjadi sukses ke depan. Jadi artinya tidak ada yang mampu mencerminkan sifat Tuhan, kan sifat Tuhan itu maha. Oke. Ya, Yosafat, kalau menaik saya naikkan ya. Artinya tidak bisa di dalam Islam itu satupun manusia itu memiliki mencerminkan sifat Tuhan, tak tercerminkan. Kenapa? Sifat Tuhan itu dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Tidak ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Kalau ada manusia yang memiliki sifat ketuhanan, maka dia tuman Tuhan ke manusia-manusiaan, manusia ketuhan-tuhanan. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat ketuhanan, adikku. Karena sifat ketuhanan itu sifat yang dimiliki oleh hanya Tuhan itu sendiri. Mengasihi Tuhan nggak sama. Coba kamu dalam Kristen aja, Tuhanmu bahkan mengasihi, rela membunuh dirinya. Benar nggak? Membiarkan dirinya mati. Bisa manusia lakukan itu? Kalau menurut Yosafat minta permintaan naik, saya nggak bisa jambak kamu, ya Yohanes. Oke. Gini Bunda, saya ngejelasin sepemahaman saya. Tadi kan Bunda bilang apa tadi? Bunuh diri ya? Atau apa tadi? Sorry, menyerahkan nyawanya kan dalam bahasa teologi kalian? Enggak, yang tadi barusan Bunda omongin. Ya, kalau menyerahkan nyawa itu sama dengan bundir itu dalam bahasa Indonesianya itu. Bunda. Sama itu. Bunuh diri sama pengorbanan itu kan beda. Jadi itu nggak bisa dianggap sebagai bunuh diri. Pengorbanan dengan bundir itu beda dalam konteks situasi dan kondisi, betul? Pengorbanan Betul. itu dilakukan oleh orang mengorbankan dirinya. Yesus dikatakan bundir tidak? Saya tanya sama kamu. Yesus menginginkan tidak kematiannya? Kalau menginginkan atau tidak, saya juga terbatas ya ilmu keagamannya. Jadi saya takut salah. Nah, Kalau kalau juga kurang seandainya tahu menggunakan kalau- kaidah begini nih, bisakah Yesus Ya, dikatakan betul. membunuh dirinya? Saya katakan bisa. Pertama, Kenapa? orang yang bundir ini adalah orang, nih ya, saya kasih KBBI aja ya. Nih. Ya, kita pakai kata KBBI, pakai KBBI. Definisinya, bundir, menghilangkan, mencabut, mematikan, menghapus, itu membunuh. Diri adalah personal. Maka kalau bundir di sini tidak dijelaskan bunuh diri secara langsung, tapi bundir artinya menghabisi nyawa sendiri, membiarkan diri sendiri mati. Contoh kalau orang berada di rel kereta, dia membiarkan dirinya mati. Dia tidak melakukan upaya perlindungan terhadap dirinya agar dia tidak mati, tapi dia membiarkan dirinya dihabisi. Atau dia menyengajakan diri untuk menghabisi nyawanya, seperti meminum racun. Atau dia melompat dari gedung tinggi, atau menghabisi nyawanya sendiri dengan upaya. Dia mengupayakan mati. Pertanyaan saya, Yesus menginginkan tidak kematiannya? Anda kan tidak bisa jawab. Maka kalau saya katakan, bisa tidak Yesus menyelamatkan dirinya ketika hendak dihabisi? Saya tanya sama Anda, bisa tidak? Kenapa? Bisa tidak Yesus menyelamatkan dirinya ketika dia hendak dihabisi? Menurut Anda? Bisa. Bisa. Dia lakukan tidak? Bisa. Tidak. Oke. Ya sudah, fix. Dia memang menginginkan kematian ke dirinya. Karena dia mampu menyelamatkan dirinya, tapi dia tidak lakukan. Sama, orang-orang yang ada di rel kereta api itu mampu nggak menyelamatkan dirinya? Mampu kalau kakinya digerakkan untuk berlari. Tapi dia berlari nggak? Tidak. Dia membiarkan. Tapi gimana konsepnya kalau satu nyawa ditukar sama ribuan nyawa? Tidak masalah. Ini namanya penumbalan. Anda tahu arti tumbal? Tahu. Tahu arti tumbal? KBBI lagi ya. Tumbal ya. Kita pakai tumbal nih, KBBI. Tumbal, sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, tolak bala, atau korban, persembahan untuk memperoleh sesuatu yang baik. Maka Yesus adalah tumbal. Anda akui itu, Yesus tumbal. Kalau disebut tumbal sih saya nggak setuju ya. Cuman saya Definisi tumbal saya ulangi ya. Definisi tumbal ya. Tumbal artinya adalah korban persembahan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Pertanyaan saya, Yesus itu tipologi korban persembahan nggak? Bukan. Tapi saya nggak bisa ngejelasin. Oh, berarti doktrin anak domba gagal di sini ya. Anda tidak mengimani doktrin anak domba bahwa Yesus itu penggenapan dari persembahan perjanjian lama berarti.
Saya kurang ini lagi. Nah, jadi gini, setiap statement gini Anandaku. Kalau betul ingin belajar Ya, kekristenan, ikuti teologi Anda, sampaikan di publik, nanti saya yang akan berdiskusi dengan Anda. Saya lihat kemampuan Anda tentang memahami teologi sangat kurang. Saran Bunda adalah belajar dulu. Ananda boleh belajar menggunakan teologi Kristen yang Ananda denomnya sekarang ini, boleh, silakan. Ajukan nanti ke saya. Kita diskusi. Ananda boleh belajar autodidak atau menggunakan penalaran rasio Ananda. Baca kitab Ananda. Ya, itu hak Ananda. Karena saya mau pergi nge-gym, ya, saya mau olahraga, mungkin saya hanya sekitar paling lama 10 menit lagi. Silakan Ananda ada pertanyaan tentang Islam, boleh. Saya mau nge-gym. Saya mau menjaga diri saya, menjaga kesehatan saya. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan gimana terakhir. ngomongnya? Ini dari pengalaman saya juga. Di lingkungan saya tuh entah kenapa saya gimana ya ngomongnya. Saya takut ntar dibilang penistaan agama atau gimana. Entah kenapa Nanti kita luruskan. saudara-saudara saya Muslim tuh kayak benci banget sama penganut agama saya. Coba kalau ada masalah, bentar. Kalau Anda bilang Ya. ada saudara Anda Muslim membenci kalian, koreksi diri. Apa kesalahan kalian? Jangan-jangan kalian yang membuat orang benci ya. Jadi jangan salahkan orang yang benci dulu. Kalau seandainya ada saya orang nggak benci sama nyalain kita, saya. bentar. Kita tuh layaknya tuh begini loh. Jangan melulu melihat orang yang benci ke kita. Coba koreksi diri. Apakah kalian sudah baik? Atau jangan-jangan memang kelakuan kalian yang bikin orang benci kan? Jangan salahkan orang yang benci. Benci itu adalah hak. Benci sayang itu Ya, hak. saya tahu itu. Saya membenci siapa aja itu hak saya. Tapi pernyataan ini harus kita telusuri nih. Apa karena kalian dibenci karena kebenaran kalian? Saya tidak terima itu. Tapi jangan-jangan emang kelakuan kalian yang nggak bener kan? Saya nggak tahu. Makanya harus ada kasusnya. Bawakan mereka ke sini. Bawakan mereka yang benci itu. Saya bisa interogasi tuh. Kenapa kau benci dengan mereka? Karena dia Kristen. Itu salah tuh. Tapi jangan-jangan kenapa kalian benci? Habisnya mereka makan B2. Habis itu sampahnya dibuang sembarangan. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu itu. Jadi jangan bawa masalah ke hadapan saya. Karena saya bukan orang yang harus menyelesaikan masalah kalian, ya. Karena dalam Islam itu, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak menyerang kalian. Tapi kalau kalian melakukan kejahatan, kalian dibenci, itu normal. Tapi kalau kalian tidak melakukan kejahatan, kalian dibenci, itu tidak normal. Dan saya tidak bisa memberi penilaian karena saya tidak tahu masalah kalian, ya. Jadi Yohanes, mohon maaf nih ya, saya tidak mengatakan ini penistaan, tapi bisa jadi ini asumsi. Kamu harus bisa membuktikan. Siapa nama orang yang membenci kalian, apa alasan mereka benci, dan bagaimana bentuk kebenciannya. Itu laporkan kepada kepolisian. Mereka yang berwenang itu. Ya, ketika kebencian seseorang menjadi asbab kerugian bagi kalian, kalian berhak melaporkan ke kantor polisi. Ya, begitu adekku. Jadi saya tidak gampang percaya dengan statement-statement mereka membenci saya. Ya, bisa jadi memang kelakuan kau kayak hantu, ya kan? Ya kan? Jadi kita ini kalau dibenci kita ada dua. Bukti yang kuat ya. Yes, kalau Unirifa dibenci orang Kristen wajar. Kenapa? Unirifa kan mendebat agama, mendebat pemikiran orang-orang Kristen. Wajar. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen yang di hadapan Unirifa tuh blunder. Akhirnya orang-orang sesamanya wajarlah sakit hati. Bukan karena kejahatan Unirifa. Emang Unirifa jahat ngapain? Pernah Unirifa nginjak-nginjak Bible seperti Sofiatul? Pernah Unirifa toyol-toyol kepala Yesus yang adalah patungnya? Tidak pernah. Pernah nggak Unirifa mengutuk Yesus tanpa mengutip kitab Galatia? Tidak. Pernah nggak saya menghujat tanpa dasar kitab diisi di kitab kalian? Tidak. Maka ketika saya dibenci, fik, bukan karena kejahatan saya. Kalau memang saya jahat dibenci, apa kejahatan saya? Buktikan. Gitu. Oke. Jadi kalau kita mau membicarakan orang lain harus tahu kasusnya, apalagi saya bukan polisi. Sedangkan di kantor polisi saya ketika kita ngadu di kantor polisi saja kita bisa ngadu, "Pak, saya disakiti itu." Emang langsung ditangkap sama polisi? Enggak lah. Ada undangan klarifikasi dulu, ada gelar perkara dulu, ada pembuktian, bahkan nggak langsung masuk penjara. Di pengadilan dulu dibuktikan, ada didatangkan ahli-ahli, termasuk nggak ini namanya kejahatan. Nggak bisa sembarangan, kita di negara Indonesia, bro. Walaupun nanti pada akhirnya ada yang bilang, ya karena uang dia bisa dijebloskan. Itu lain lagi tuh. Kalau Anda didiskriminasi karena kebenaran, ingat ajaran Anda Yohanes, pikul salib. Harusnya Anda bangga pikul salib. Ketika Anda benar, Anda benar, Saya bangga. tidak mengikuti kaidah salah, lalu Anda dipersekusi. Itu adalah apa yang diterapkan oleh agama Anda seharusnya. Apa itu pikul salib? Kalau dalam Islam jihad fisabilillah. Harusnya bangga dong ketika benar dipersekusi, dapat pahala dong. Kalau kami dapat pahala. Ya. Anda dapat apa kalau pikul salib? Di Kristen kalau pikul salib dapat apa? Masuk surga.
Kalau nggak pikul salib tetap masuk surga. Ya udah nggak usah pikul salib aja lah. Kalau pikul salib dengan nggak pikul salib sama-sama masuk surga. Ngapain pikul salib? Capek kali. Kalau kami beda. Enggak. Kualitas orang yang jihad fisabilillah dengan orang yang tidak berjihad fisabilillah beda. Jadi adil Tuhan kami. Udahlah, si jengkol hadapi yang lain saja ya. Karena saya jengkol ini bagi saya apa ya? Orang-orang yang Orang hanya Kristen perlu itu dikasihani pasti ya. mikul salib. Udah. Mikul salib bukan Kristen. Ya, jengkol dulu, turun dulu ya. Iya. Kalau saya Johannes kalau saya salib itu fokus. dapat keselamatan. Oh, Keselamatan. Udah ya? Kalau Johannes tidak pikul salib tetap selamat. seharusnya sih enggak ya, soalnya kita kalau nggak mikul Oh, berarti salib, seluruh kemarin orang nggak Kristen mau- harus pikul salib. Berarti kalau ada orang Kristen yang tidak pikul salib nggak selamat. Konsep pikul salib yang Bunda tahu itu apa tadi? Konsep pikul salib yang saya tahu bukan pikul salib dalam makna beneran, karena nggak mungkin emang kalian disalib, siapa yang nyalib kalian? Pikul salib artinya paham. adalah apabila pipi kalian ditampar kiri, kasih yang kanan, ada yang ngajak kalian jalan 1 mil, kalian jalan 2 mil. Kalian artinya apa? Ya kalian harus tersiksa karena Yesus. Jadi kalau kalian disakiti, dihujat, kalian nggak boleh ngadu. Kalian tahan itu, pikul itu. Oke. Jangan ngadu-ngadu ke sana sini, jangan cerewet, jangan cengeng. Saya tersakiti, jangan pikul salib. Seperti saya, Itu yang bakal saya jadi- katakan jihad fisabilillah, jahada, dari kata jahada. Apa arti jihad fisabilillah? Jihad di jalan Allah, jahada, bersungguh-sungguh. Saya bersungguh-sungguh memerangi kebodohan. Maka saya nggak takut dengan apapun. Kalau saya masuk penjara gara-gara saya memerangi kebodohan, itu yang namanya saya biarkan Allah yang menjadi pembela saya. Karena apa? Ulama saya, jangankan ulama saya, nabi saya saja diboikot dari kampung halamannya loh, gara-gara menyampaikan Al-Quran. Tuhan kalian yang kami nabikan itu dihabisi. Nabi-nabi terdahulu dihabisi karena menyampaikan kebenaran. Kenapa saya harus takut? Nabi saya yang dipilih Allah saja, yang dimuliakan Allah saja mendapatkan. Nabi Ibrahim pernah dibakar kok. Nabi Yunus pernah masuk perut ikan kok. Nabi Daud bahkan Nabi Ayub bahkan mendapatkan kemalangan-kemalangan kok. Lalu saya hanya manusia biasa. Ketika saya bilang saya berjihad fisabilillah, menyampaikan kebenaran, dilaporkan ke polisi, saya langsung takut. Saya bohong kalau gitu. Kalau saya menangis di hadapan kalian, saya penjara. Tapi kalau saya menangis karena saya, ya nangis itu ada sebab loh. Saya menangis karena sedih melihat manusia mempersekusi orang yang tidak terbukti salah, itu hak. Sebagaimana saya menangis ada yang meninggal, itu manusiawi. Tapi kalau saya nangis karena takut, kawan-kawan, aku dikepung orang Islam, kawan-kawan, kawan-kawan. Datang kawan-kawan, dikepung orang Kristen aku, kawan-kawan. Padahal berkata sebelumnya, laki-laki Batak itu rasa takutnya telah ditanam di Danau Toba. Giliran dikepung orang Islam, kawan-kawan, panggil kawan-kawan, kumpul kawan-kawan. Aku dikepung orang Islam aku, kawan-kawan. Itu namanya munafik. Kalau saya dipanggil polisi, kalau saya punya uang saya datang. Tapi kalau saya nggak punya uang saya nggak datang. Saya nggak memaksakan diri. Nggak mau saya ngutang terus bayar pengacara mahal-mahal buat membela saya, nggak perlu. Ngapain saya bayar pengacara mahal-mahal? Untuk apa? Tapi kalau ada yang membantu, Rifa, saya pengacara akan membela kamu. Itu bantuan dari Allah. Saya terima. Tapi nggak perlu saya nangis-nangis. Bang Glenn, aku nggak punya uang buat bayar Bang Glenn. Tolonglah bela aku Bang Glenn. Nggak perlu. Tidak perlu. Kata Rasulullah saya ajarkan, cukup Allah jadi pembela kita. Saya nggak, kalaupun tidak ada pengacara yang mendampingi saya, maka insya Allah itu terbaik bagi saya. Karena apa? Saya yang berbuat, saya yang harus bertanggung jawab. Ketika para penyidik bertanya, kau menghina Yesus? Kapan? Ini videonya mana? Kau menghina ini? Penghinanya di mana? Oh, kau bilang dia sama dengan kelamin. Saya menyampaikan apa yang disampaikan pendeta. Berarti itu penghinaan. Ya udah kau menghina. Ya udah, tolonglah juga tangkap Mikana yang mengatakan Trinitas itu adalah ajaran pagan. Jangan cuma saya aja. Saya berhak melapor ini. Saya merasa tersakiti nih karena ketidakadilan berlaku ke saya. Begitu braderku ya. Udah ya, saya mau nge-gym. Johannes, kalau mau bertanya tentang Islam nih sama Ustadz Muhammad Anafi nih, guru saya, kamu tanya ke beliau tentang Islam ya. Cukup Dan Bunda, makasih ilmunya. iya, kalau mau lanjut diskusi ada saudari saya juga yang adalah mu'alaf
yang mantan Kristen yang juga menguasai Biblos ya, juga bisa bernalar dan juga bisa menjelaskan sedikit-sedikit tentang Islam sama seperti saya sedikit-sedikit ya, namanya Natalia Iriani. Silakan Anda berdiskusi dengan saudari saya Natalia, silakan Anda berdiskusi dengan Bang Dan. Mau nge-gym, mau membesarkan otot. Wah, Ya biar lanjut ketemu nih, sama semangat Budiman nih. nanti saya nggak, biar nanti ketemu Budiman saya nggak takut bertengkar sama dia. Karena dia kayaknya mengajak berantem nih Pak Budiman nih. Ya Bunda, saya keluar dulu ya. Makasih atas ilmunya Tuhan Yesus. Ya, memberkati. anakku. Yohanes, mau kemana Bang Yohanes? Sibuk Mau tak? belajar UTBK Bang. Saya bentar Ya, lagi dia mau- masih sekolah, dia masih sekolah. Oh Ustaz iya Abu iya Yakub. iya. Masih ya. Ya udah, ini ada opungmu ini. Budiman ini opungmu ini. Kagak sembuh-sembuh Pak Yohanes. Ustaz Abu ya, izin ya, saya mungkin closing statement. Ya. Lanjut Oni, Fadol. Saya closing statement buat Abu ya, saudaraku pemilik Komal yang aku cintai karena Allah, semoga selalu diberikan kekuatan untuk membuka Komal seperti ini, menjadi wasilah, menjadi asbab cerdasnya manusia, kemudian menjadi wasilah kembalinya ke fitrah manusia-manusia yang tersesat dikarenakan orang tuanya. Dan Ustadz Hanafi guruku ya, ustadku, kembali lagi nanti after saya datang bulannya selesai, nanti saya setor hafalan lagi ustadku. Dan selalu berikanlah ilmu-ilmu Islam, semoga kita menjadi wasilah banyaknya orang kembali kepada fitrahnya. Saudariku Natalia juga tetaplah berjuang dalam ranah dialektika lintas iman, sebarkan kemana-mana tentang diskusi kita. Bang Dias dan Bang Dalbo juga seperti itu ya. Dan juga Budiman, kalau kamu berantem tunggu ototku besar dulu ya. Aku mau izin dulu, mau nge-gym dulu ya. Lanjut ya. Baik teman-teman muslim dan muslimah, mohon maaf kalau ada kata salah. Kesalahan mutlak datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Mutlak kebenaran datang dari Al-Quran. Buat teman-teman Kristen, kembali lagi saya tekankan, hak kalian melaporkan orang yang meresahkan kalian itu hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Dengan catatan kalian mampu buktikan bahwa memang betul saya menista. Kalaupun saya harus dipenjara, apa yang mau dikata? Lebih baik saya dihukum penjara hanya sekitar paling lama ya 5 tahun di Indonesia, ketimbang saya harus 40.000 tahun menderita di neraka karena berbuat tidak adil kepada kalian yang adalah ciptaan Allah walaupun tidak menyembah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kepada Allah saya memohon ampun atas apa yang saya lakukan ketika itu adalah sebuah kesalahan. Kepada kalian saya memohon maaf dan kalian berhak luruskan saya. Tapi kalau kalian tidak bisa tunjukkan mana yang benar, jangan ajari saya kalau saya salah. Silakan Ustadz Hanafi, ada nasihat buat saya, silakan. Nasihatnya satu, tetap semangat dan jangan pernah yang namanya berhenti untuk mendengarkan kritikan. Justru Siap, Ustadzku. Al-Quran itu tidak pernah yang namanya Al-Quran itu nggak anti kritik. Justru bahkan Allah bilang, kalaulah memang benar ada perbedaan di Al-Quran, silahkan cari. Itu ditantang. Begitulah teman-teman debater muslim, laki atau perempuan. Kalau ada kekeliruan para debaters muslim ini, sampai para guru-guru semuanya, kritik. Tapi kritik yang membangun. Karena kita pengen menyelamatkan orang seluruhnya. Karena kalian adalah satu Adam dan juga Hawa. Kita sama-sama manusia. Dan saya tidak ada kalimat kecuali satu. Saya rindu kalian bersama-sama untuk masuk surga. Siapapun kalian, selagi kalian itu ciptaan Allah, bersama-sama kita mencari kebenaran. Tanpa ada yang namanya hujatan, tanpa ada yang namanya hina-hinaan. Karena musuh kalian adalah Bible kalian sendiri. Itu yang selama ini saya pelajari. Jadi buat teman Kristen harus pahami tugas kami di sini, karena dari saking cintanya kami kepada kalian, yang Buddha, yang Hindu, yang ateis, yang agnostik, kami cinta pada kalian. Kami ingin bersama-sama bahagia dunia dan akhirat. Begitulah dakwah kami. Lanjut yang lainnya. Ya, izin saya turun. Ustadz Abu ya, guruku, dan juga guruku Ustadz Muhammad Hanafi, Bang Dalbo, my brother, Dias juga my brother, Natali Uktiku, dan juga Pak Budiman ya. Kalau mau berantem nanti tunggu dulu, aku habis nge-gym ya. Bang Denny juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih. Barakallah. Salam, selamat pagi. Ya, Pak Denny, selamat siang. Pak Budiman, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Budiman, buka kamera Pak Budiman. Ingat, Pak Budiman naik Komal saya kagak buka kamera, kagak enak. Pak Budiman. Ya. Opung, buka kamera dulu, buka kamera.
Pak. Pak. Woi. Ini Budiman ini kenapa? Lagi di mana kau? Iya, kagak ada suara kau. Tuh typing di bawah, suara hilang. Ada, udah ada suara. Nah, bagus sekarang. Buka kamera Pak Budiman, ayo. Ya nanti aja santai dulu. Iya, silakan biar enak diskusinya. Diskusi santai tengah hari, tengah. Nah, Ustaz Hanafi lagi di jalan. Izin turun juga ya, saya lagi di jalan kendaraan. Nanti kalau bisa sempat saya masuk lagi. Izin semuanya. Ya, Ustaz Bang Duna. Denny dan Sehat-sehat. semuanya, Budiman, sehat-sehat selalu dan semua. Kata Allah fi kulli hayati barakati ulumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh lihat Pak Budiman sudah disandingkan sama Mbak Natali. Ayo. Sandingkan. Serak. Sayang sekali ya dia sudah. Sayang sekali itu perempuan sudah turun. Nah, santai-santai Bang IDN ini Iya, Pak Protestan Denny. apa Katolik? Bang IND. Saya Kristen. Protestan. Ya Protestan. Kristen Oke, Protestan. siap. Gini saja, karena memang sudah turun, nanti di lain waktu insya Allah Uni sering kok naik komal, Abang bisa naik lagi. Barangkali Abang ini kebetulan ada Mbak Natali, nih beliau juga seorang mualaf gitu kan. Tentunya cerdas. Pasti dong, cerdas dong. Ya, silahkan sama Mbak Natali aja, sama-sama perempuan. Siapa di sini yang perempuan juga? Siapa yang perempuan juga? Enggak kan, ini IND ini cari Uni, kan Uni perempuan, Mbak Natali juga Oh perempuan. iya. Kirain ada yang duduk di sini perempuan selain aku. Ternyata nyari sendiri. Kayaknya hostnya salah logika ya. Kayaknya saya nggak cari perempuan. Enggak, Pak IND bisa buka kamera enggak, Pak? Bisa, bentar ya. Oke, mantap. Nah, ini gua suka nih Kristen kayak gini nih, santun. Iya. Mantap. Perlu diluruskan beberapa hal ya. Saya nggak cari wanita. Jadi tadi bukan salah ya. Jadi kalau mention wanita itu salah ya. Enggak, aduh siapa juga dia kira apa sih? Makanya ya gak ada yang mencari wanita, makanya ngapain mention wanita? Bukan bilang kamu mencari wanita, kamu cari Unirifa itu juga dari golongan wanita. Nah, di sini juga Tapi ada khususnya saya saya. cari dia, bukan cari wanita. Ih, Gitu kenapa loh. ini orang ya naik-naik Logikanya. kejang-kejang, sok kecakapan banget sih muka peta ini, aduh. Heran aku. Aduh, muslimah mau ya? Dia hina ya? Waduh. Cucok Cin, kenapa ini orang kok cucok? Ya ampun cucok. Pantesan dia sensi gak mau cari cewek, soalnya dia cucok. Oh, mencerca lagi. Apa sih, Mencerca Cocok? lagi. Apa sih, Ad Cocok? hominem. Ad hominem. Apaan sih Jeng? Aduh, jangan gitu, jangan gitu ya. Bentar. Izin, abang laki-laki ya. Abang ini lagi berbicara sama Tuh, dia perempuan. ngomong- dia ngomong hargai di mute, perempuan. kata kamu. Hargai perempuan. Kita Dia- fokus ke pembahasan. Fokus. Lanjut, Mbak Natali. Dia nggak terima soalnya Ustadz, ada perempuan tuh kan dia jadinya merasa tersaingi gitu loh. Itu kan tuh Itu dia ngomel terus dia. dari tadi tuh mulutnya aja dari tadi. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya ada hiburan kayak gini siang bolong? Ini aku salah masuk room gimana ya? Gimana Pak Denny? Pak Denny Iya, jangan itu- gitulah, Pak Denny jangan. Enggak, gitu, Pak Denny. ini judulnya klinik mencerdaskan oten. Aku kan jenius. Oh ya nggak apa-apa Pak Denny. Nanti Pak Denny biar mencerdaskan oten-oten ini contohnya di atas itu Pak Denny. Aduh beda sama Pak Denny itu dia itu. Aduh Wah, parah itu. parah itu ya Pak Denny ya. Aduh parah itu. Aduh. Tapi gimana? instruksi Mbak Natali jangan Ngamuk, disogok, Pak Denny jangan disogok, jangan. Lanjut, Pak Natali. Oh iya ya. Pak Denny biasanya sukanya ini soalnya main amplop biasanya Pak Denny. Iya, lagi error jadi sekarang lagi nggak bisa. Oh iya ya nggak apa-apa Pak Denny. Amplopnya ditebelin aja dulu Pak. Itu orang nyerocos sendiri, Siap, kasihan dikumpulin kali gue dulu liatnya. ya. IND ini kenapa ya naik komal udah kayak Ende gitu ya ngapain ampun. kok marah-marah? Saya mau sih debat kamu? substansi kalau berani. Ayo mau nggak? Jangan murahan orang, biar hinaan murahan. Apa sih ini orang? Jangan hinaan murahan doang. Dari tadi mau bilang saya apa? Nggak tahu deh macem-macem deh. Dia punya implikasinya. Apa sih? Ih lagi dapet kayaknya. Aduh. Tuh. Nah itu Tuh kan? hinaan tuh. Tuh lagi dapet ya.
Tuh, Dapat hinaan kan dapat tuh, macam-macam, hinaan tuh. dapat Roh Kudus ya kan. Aduh, ternyata kayak Dapat- gini ya Natalia gini ya. Dapat Aduh. makanan. Aduh, ih ketawa nih. Ih. Debat. Aduh. Sebentar. Pak Denny ini gimana Pak Denny? Ini dari Kristen kayak gitu Pak Denny. Aduh gimana ya Pak Denny ya jelasinnya. Ya, perlu Malu nggak Pak diobatin. Denny? Perlu diobatin gitu. Ya Allah, ini aduh. Suntik. Suntik. Pak Budiman aja sampai batuk-batuk tuh lihat ini. Kenapa kita dapat hiburan gini siang bolong ya? Parah ini. Muslimah penghina. Siapa yang ngehina sih? Ngehina apa? Apa yang dihina? Dari tadi kamu menghina. Menghina apa? Tapi nggak apa-apa. Menurut muslimah katanya kalau dihina berarti nanti kamu yang kena dosanya, jadi nggak apa-apa. Ngehina apa sih? Kok suka fitnah ya? Kenapa suka fitnah? Naik komal kenapa fitnah orang ngehina gitu? Emang apa sih yang dihina? Oh, saya fitnah ya. Oh gitu, tambah lagi fitnah kamu. Ketawa. Aduh, tambah lagi fitnah kamu. Ya ampun. Iya, saya mau dapat dosa. Bang Dalbo mau maju mau bungkus ini Bang Dalbo mau bungkus ini Bang Dalbo. Kayaknya Bang Dalbo aja lah. Lihat kamu akumulasi berapa dosa hari ini. Bang Dalbo aja dia yang bungkus nih, lucu nih kayaknya nih. Kenapa mau takut Tambah lagi. Nah, izin ini komal gua kok jadi kayak komal emak-emak, euy. Makanya aku suruh Bang Dalbo aja yang maju Iya, benar, gitu kan. benar. Kali aja dia jadi kalem biasa kan. Kalau yang cucok gitu kan sama Pak laki-laki Yende, kan jadi coba kalem. Anda berdialog sama mantan pendeta nih, pendeta Dalbo, silakan. Sebelum kita lanjut, saya supaya tidak tersinggung saudara, saya harus panggil apa ini? Mbak apa paman? Paman atau mbak ini? Saya panggil Pak. Nah, kalau saya lihat dari tampilannya, ini Malah gatal-gatal cibi-cibi dia. ini. Enggak, dia malah gatal kepalanya, malah gatal guys. Oh dia lihat Bang Dalbo. Saya kan mau menghormati Dinda Natalia supaya apa ya? Supaya kesannya bagaimana ya? Saya harus panggil apa nih? Mau debatin saya? Mbak apa tante? Ya. Mau debatin saya, tapi mulai dengan hinaan kayak gitu. Siapa yang hina? Atau gini aja, panggil aja paman ya. Nah, oke. Ini orang nggak ada ilmunya nih orang itu. Ya, tapi ini barang langka loh. Oh iya barang Ini langka. manusia langka. Bentar, gua ke komal mama gua mulai nanti gua serahkan ke Bang Dalbo, Bang IND. Bang IND ini sebagai seorang Kristen. Ini ada berapa Bang? Tuhannya ada berapa Bang IND? Ada apa? Apa tujuan apa? Tuhan Bang IND ada berapa? Tuhan saya ada berapa? Jadi mau debat substansi nih, udah mau mulai nggak? Iya kita mulai, ayo biar kagak, boy, jangan kayak mama ngomong kagak jelas. Ayo. Nah, Tuhannya ada itu berapa? kan nggak gitu, kayak gitu. Udahlah kalau baperan turun aja lah mak aku baperan. Ini. Ini barang aneh loh, langka ini. Oh ya barang langka sih, nggak apa-apa Bang Dalbo bungkus aja. 5 tahun, 10 Saya tahun keluar, kita saya keluar, berdebat. saya juga kayaknya Belum kalau bisa tentu pulang kayak kita gini, bisa besok mendapatkan manusia seperti ini. Oh dia takut sama Bang Dalbo, dia takut mau turun Bang Dalbo, dia takut. Janganlah. Tuh kan Tante, kabur kan. Kok gitu? Tante. Ayo teman-teman, di tap-tap layarnya jangan lupa di follow-follow akun-akun yang ada di atas ya. Di follow-follow. Kalau boleh di copy-copy lah. Iya. Saya tutup cam dulu. Kemana tadi manusia cacingan itu? Nah dia gini Bang Dalbo, heran gua lihat cowok yang melambai kayak gitu langsung wah semangat dia. Bang Ibes ada apa Bang Ibes? Wah ngeri gua. Naikkan lagi, ini ada Ibes. Naikkan lagi. Enggak, tadi gua buka akun 3 kali, 3-3 ke band Darah Yesus. Metong semuanya akun. 3-3-nya ke band kok bisa? Oh iya? Ya kok bisa? Ya biasa lah. Yang naik nanya kejang-kejang gue yang di band. Oh gitu. Kelakuan Kristen kayak gitu, dia yang nanya, dia yang kejang-kejang.
yang nanya kita cuman ngejawab ya sesuai keinginan katanya. Berarti kan kalau kita dibilang nggak bisa jawab, berarti dia tahu jawabannya, iya kan? Cinta Oke, indah. abangku pengrasih ini ada Budiman dan Pak Denny. Pak Pak Denny Budiman nggak usah coba dimonitor dulu Pak Budiman. Ini lagi apa ini? Lagi istirahat ini. Ini juga paling sebentar. Enggak, lagi ini Pak, lagi mempertanyakan Tuhan katanya Tuhan 3 tapi 1 itu gimana itu modelannya? Coba jelasin Pak. Siapa yang bilang katanya Tuhan 3 tapi 1? Ya itu Tritunggal itu apa? Tri itu apa? Tunggal itu apa? Saudara-saudara maju. Tri itu 3, tunggal maksudnya 1 gitu. Tunggal itu apa? Tunggal itu 1 apa 2? 1. 1. Nah, jadi Tuhan 3 tapi 1, betul nggak? Ya, dalam arti Tritunggal ya gitu. Iya, betul kan berarti? Tuhan 3 tapi 1. Nah, 3 tapi 1. Nah itu bisa nggak dijelasin itu gimana modelnya? Tuhan 3 tapi 1. Kalau menjelaskan itu harus ada data. Nah, coba datanya Pak, gimana Pak? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, dan hidup di antara kita, macam orang ketiga. Ada 3 yang bersaksi tentang diriku, dirinya, dirimunya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis, ada merpati turun dari langit, ada suara dari langit. Nah, suara siapa itu? Ayo. Menurut pemahaman kamu suara siapa itu? Nah, itu suara siapa dari Bapak? Coba jelasin, Pak. Pada saat Yesus dibaptis, ada suara dari langit terdengar. Padahal Yesus lagi dibaptis. Nah, itu suara siapa itu? Enggak ada dijelaskan dalam kitab suara siapa itu. Suara siapa itu? Ya, saya nggak tahu, nggak bisa jawab suara siapa itu. Itu suara Yesus apa bukan? Menurut Bapak? Tidak ada dijelaskan suara Tuhan, suara Yesus, suara merpati, suara apa yang nggak dijelaskan Alkitab. Saya nggak bisa jawab. Suara Yesus. Jadi nggak jelas ya Pak ya? Suara siapa ya? Loh, ngapain aku menjawab yang tidak ada yang dijelaskan? Saya nggak mau pakai asumsi. Ya dah, ya kira-kira Bapak apa yang bisa Bapak jelaskan di sini, Pak? Mengenai tentang pembaptisan. Coba apa? Kenapa dibaptis? Kenapa ada baptis di? Kenapa ada di Ciprat sama dia dicelupin? Penjelasannya itu semua sesuai dengan versi Alkitab. Oke, penjelasannya sesuai dengan versi Alkitab. Di Alkitab di mana adanya Tritunggal, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Lantas Bapak ini Protestan apa Katolik, Pak? Protestan. Protestan. Di mana ada Tritunggal tertulis dalam Bible, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa Bapak Tuhankan? Siapa yang menuhankan? Iya. Kenapa dia bisa jadi Tuhan kalau gitu? Saya juga bisa meyakini di situ juru selamat dan utusan. Oke, bagaimana caranya bisa Bapak meyakini dia adalah juru selamat dan dia utusan? Dari Yohanes 14 ayat 66. Oh, Yohanes 14 ayat 66. Lantas, apakah Bapak di Yesus? Apakah Yesus di mata Bapak itu? Apakah Yesus di mata Bapak itu seorang Tuhan? Yohanes 14 ayat 6. Akulah hidup dan akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai Bapak tanpa melalui aku. Nah, berarti dia ada jalan. Dia harus dilewatin, betul? Tanpa melalui, kan melalui itu. Yesus di sini. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kita ngelewatin Yesus. Betul? Ya. Itu pribadi dia bukan ajarannya dia. Semua. Oh, itu apa itu maksudnya pribadi dia? Apa itu? Pribadi yang lain pribadi Yesus, bukan cuma ajarannya, pribadi dia. Nah, pribadi Yesus dengan ajarannya sama atau tidak? Ajaran dengan pribadi
maksudnya sama. Ingat Pak Budiman, saya sangat suka dengan Pak Budiman ketika jujur, dan Pak Budiman saya rasa selama berdiskusi jarang berdusta. Jadi kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada, kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu baru dijelaskan. Lanjut. Bapak ada Bible Pak di situ Pak? Karena Nggak ada, Bapak orangnya. Saya karena lagi Bapak- saya lagi di lokasi kerja ini, saya nggak ada Bible. Ya, oke. Saya suka barusan statement Bapak karena Bapak orangnya Alkitabiah. Kira-kira kalau Yesus mengatakan dengarkanlah apa yang aku katakan, jangan dengarkan orang lain. Menurut Bapak akan tetap mengikuti Yesus? Iya. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Menurut Bapak bagaimana statementnya nih? Aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Agar Pak Budiman memperoleh hidup yang kekal. Ya betul. Yang menjadi pertanyaan di situ apa? Oke, pertanyaannya, Bapak mengikuti kata-kata Yesus atau mengikuti orang-orang yang di luar Yesus, Pak? Saya tidak mengikuti si Paulus, saya mengikuti Yesus. Bapak orangnya di sana, mengikuti kan? Yesus. Berarti di mata Bapak Yesus bukan Tuhan, betul? Sesuai dengan persyaratan Alkitab, Yesus adalah juru selamat dan utusan. Enggak usah Mantap. Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah utusan. Ketika Bapak mengatakan Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Tuhan, berarti Bapak sudah menjadi Bapak sudah menempatkan kodratnya Yesus sebagai utusan. Betul? Ya. Nah, kodratnya Yesus sebagai utusan, lantas seperti apa di mata Bapak Paulus ini, Pak? Paulus mulai dari kisah para rasul sampai Filemon itu kan itu kesaksian dia. Kesaksian dia. Menurut Bapak itu bohongan atau beneran? Ya, ada juga yang benar, ada juga mana yang kuambil dari situ, kutip yang sesuai dengan keimanan saya. Saya ambil, mana yang tidak perlu ya saya buang gitu. Oke, statement Yesus tapi mengatakan tetap fokus kepada Yesus karena Yesus itulah juru selamat saya. Betul. Kalau Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, menurut Bapak itu benar apa enggak? Sesuai dengan terjadi benar. Sesuai yang apa sudah terjadi. Loh, jadi Bapak menganggap kan Yesus itu bangkit. Tuhan? Kan Yesus bangkit. Kalau Yesus, kalau ada kesaksian yang mengatakan, karena kesolehannya dalam berdoa, Yesus berdoa dengan ratap tangis karena dia percaya bahwa Bapa mampu menyelamatkan dia dari kematian, karena kesolehannya doanya didengarkan. Terus dia seorang Yesus percaya kalau Bapa mampu menyelamatkannya dari kematian. Nah, karena kesolehan Yesus, dia diselamatkan dari kematian. Ya, terus lanjut. Nah, ternyata Yesus diselamatkan dari kematian. Nggak sempat Yesus mati, Pak. Oke, nggak sempat Yesus mati. Betul. Sekarang saya tanya sama yang mati itu siapa? Yang mati itu bukan Yesus, Pak. Siapa gitu loh? Coba juga datanya. Masa kamu mengklaim tapi nggak bisa kamu bertanggung-jawabkan? Siap. Saya bertanggung jawab, Pak. Tenang aja, Pak. Saya orang yang bertanggung jawab kok. Oke. Untung gua nggak pernah ngambilin anak orang, jadi gua nggak perlu tanggung jawab. Gini, pada saat Yesus hidup di dunia ini, Bapak yakin kalau Yesus itu orang yang jujur? Ya. Bapak yakin Yesus itu adalah orang yang baik, orang yang benar? Iya, yang sekarang gini, yang disalib itu siapa? Itu dulu selesaikan. Kita konfirmasi, dulu. Pak. Kita konfirmasi, Pak. Bapak iya, yakin? selesaikan Iya, dulu betul. yang disalib itu siapa gitu loh. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bapak yakin Yesus itu jangan lari kemana-mana. Betul, saya lari, Pak. Saya di sini, Pak. Ini, Pak. Iya. Mahal Pembicaraan ini jangan lari kemana-mana. Jadi saya Siapa duduk yang di sini, disalibkan Pak. itu? Tadi abang mengklaim bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalibkan siapa? Iya, Pak. Bible Bapak yang ngomong. Bapak Iya, siapa? yakin Tunjukkan gitu. Bapak yakin Yesus orang benar. Bapak yakin Yesus bukan orang fasik. Di dalam Bible Bapak, orang fasik akan menggantikan orang yang baik, orang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Sepakat? Nggak usah cocomologi. Kita di lingkungan perjanjian baru dulu. Nggak usah cocomologi perjanjian lama. Sekarang tunjukkan dulu siapa yang disalibkan itu gitu loh. Oke. Siapa nih? Kak Natali? Paulus yang disalib. Enggak.
orang fasik akan menggantikan orang yang baik, pengkhianat akan menggantikan orang benar. Nah, kira-kira kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus orang fasik. Kalau Bapak mengatakan Yesus yang disalibkan berarti Yesus pengkhianat. Setuju? Saya tidak setuju dengan narasimu. Yang saya minta sama kamu sekarang ini, siapa yang disalibkan itu aja, nggak usah kemana-mana. Oke. Yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan orang yang baik. Iya, namanya siapa? Namanya siapa? Orang itu banyak. Namanya siapa? Oke, siapa pengkhianat di antara sekitar Yesus, Pak? Siapa pengkhianat di sekitar Yesus? Berarti si Yudas yang kau masuk disalibkan. Di mana datanya? Itu Bapak yang ngomong, Pak. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Di mana? Tunjukkan datanya. Apa, Pak? Di mana tertulis Yudas disalibkan? Lah itu, Pak. Pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Di mana datanya? Lah itu, Bapak belum. Namanya di mana? Enggak, datanya itu seperti ini, Bapak. Yudas telah menggantikan Yesus disalibkan. Datanya seperti di mana ada? Oh, Bapak pengennya tertulis secara red and Iya. Karena ini semua tuh suruh buat sendiri ini ya, semua suruh buat cocomologi sendiri. gitu loh. Cocomologi. Oke. Cocomologi itu kan berarti dengan cerita dongeng gitu loh. Oke. Saya salut kepada Bapak ketika dipuji oleh Buya Strong mengatakan Bapak ini orang jujur dalam berdiskusi. Dari tadi saya terpukau dengan penjelasan Bapak, kalau tidak alkitabiah Bapak tidak mau. Tapi begitu saya baca statementnya Paulus, Bapak bilang itu yang terjadi. Jadi sebenarnya dari awal ini Bapak ini, di mata Bapak ini Yesus itu Tuhan atau bukan? Itu dulu sebenarnya. Nggak usah lari kemana, udah kujelaskan tadi, ya adalah juru selamat. Nggak usah lari kemana, nggak usah mundur-mundur. Itu udah apa tadi, itu udah lewat. Maju terus. Udah lewat ya. Yang tadi udah amat ya gitu ya. Nggak usah mutar-mutar gitu loh. Nggak usah mutar-mutar. Nah. Oke, sebentar Pak, sebentar. Tunjukkan namanya siapa. Oh, kalau namanya nggak ada, Pak. Ada, bentar, ada Bang. Nah, siapa? Oke, silakan Kanateli. Dari Bible dia sendiri, Bang, tenang aja, Bang. Bentar ya, habis ini aku izin mau sholat sama jemput anak. Bentar ya, guys. Aku cuma sebentar, paling nggak 1 menit aja ini. Oke. Ini lihat dulu ya, Matius 27 yang kelima ya, ayat 5. Kalau di sini dari narasi ayatnya ini kan menceritakan tentang kematian Yudas ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat ya, ini kan tentang kematiannya Yudas. Oke. Kematian Yudas di mana sih Yudas? Diam dulu. Di mana di situ Yudas disalibkan? Di sini. Di mana? Yudas disalibkan di mana? Iya Pak Budiman. Iya, ini saya tunjukkan berdasarkan literasi. Iya, Emang Karis tadi ini nggak ada yang bisa jangan dipercaya. panik ya. Tadi Buya Strong bilang orang baik, orang jujur, begini-gini juga sama. Ini ya sumbernya ya Pak Budiman bisa buka juga ya Alkitab Sabda. Saya lagi di luar nggak bisa buka Alkitab. Ya udah ini aku buka. Iya makanya melotot aja. Yesus disalibkan. Iya. Cuma Bapak buka juga sama aja, nggak ada bedanya. Iya, matanya melotot, telinganya udah digedein selebar telinga gajah. Iya, santai kau Natalia. Kita lihat ke bawah lagi. Kamu kita lihat tunjukkan kelembutanmu, jangan ini. Iya Pak Budiman, sabar. Santai kamu, santai. Sabar, ini saya mulai ke bawah lagi Pak Budiman. Kamu itu kan makhluk yang lemah lembut gitu loh. Sabar ya, ini Matius 27:5 udah kelihatan ya catatan live-nya ya. Nah, iya, mana bersih baca. Iya Pak Budiman. Iya, ini pelan-pelan ya Pak Budiman. Udah, berserak siap. Oke. Matius mengatakan bahwa Yudas itu menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas. Diam dulu. Ini detik-detik yang mencengangkan, yang mengguncang ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Oke, mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara diapain ini, digoreng? Bukan, disalibkan. Dengan cara disalibkan ya. Gimana Pak Budiman? Sudah pelan-pelan ternyata mati
dengan Matius berapa tadi? menggantung pada masa itu hanya Matius berapa dilakukan tadi? dengan cara disalibkan. Matius berapa tadi? Matius berapa? Matius berapa tadi? 27 ayat yang kelima. Bisa dilihat Oke. catatan lainnya ya. Bentar, Ini, saya Pak. cek dulu, Matius saya 27 bantu. ayat yang kelima. Saya bantu Pak, biar kanan kiri mata Bapak. Biar kanan kiri mata Bapak. Nih Pak nih. Dengan cara disalibkan ya. Berserak nggak tuh? Berserak. Gimana caranya bikin lo? Berserak ya. Ya, berserak nggak tuh? Nih, suka kali aku data-data kayak begini. Suka Minta mana dong. Yudas disalibkan? Nih, mana kata-kata Yudas? Nih Yudas, ini disalibkan. Ini Yudas, ini disalibkan. Di situ tidak ada kata disalibkan, di situ menggantung diri. Dari mana kau dapat ini? Di situ, maaf. saya udah buka barusan, di situ tidak ada kata salib. Ini apa? Data dari mana kau ambil itu? Data dari Alkitab Sabda. Ayo, apa lu? Nih, Alkitab Sabda. Alkitab Di situ dituliskan menggantung diri. Menggantung diri. Alkitab Sabda. Au. Alkitab Sabda. Au. Disekerelol ke bawah, di zoom, disekerelol ketemu. Disalibkan. Siapa disalibkan? Yudas. Yudas, disalibkan. Ya Allah, gak bahaya taiku. Aduh, ya udah lanjut ya, sebentar. Disalibkan. Aduh, sebentar ya, Abang Ibes. Au. Sebentar ya, saya izin dulu, jangan diturunin. Saya cuma izin dulu sholat sama jemput anak. Lanjut diskusi. Oke. Siap, sama Bang Ibes, saya juga mau izin sholat, jangan diturunin. Lanjut. Habis kalian sholat, nanti hostnya kalau sudah sholat konfirmasi ke saya juga mau sholat rencananya. Siap Bang Ibes. Tapi Oke. ini instruksi dulu untuk Pak Budiman. Pak Budiman, Pak Budiman. Bentar. Yudas. Tetapi dari mana? Kita lanjut nanti. Hah? Kita lanjut nanti. Biar saya ambil dulu data dari apa nanti. Nanti malam aja. Ini datamu ini dari mana nih? Saya nggak tahu juga datamu ini. Dari Matius 27 sama bagi 5. 27 bagi 5 mendapatkan ya dapat dapat tambah sa Yudas. Kau nyanyi apa nangis ini? Aduh, aku mau pamit jadi ketawa terus gara-gara Bang Ibes. Nggak, santai lah gitulah, santai. Ini dibilang nyanyi enggak, nangis enggak? Enggak, Pak. Ini namanya mengeja, Pak. Ya dapat dapat dal dapat tambah sa Yudas. Disalibkan. Gimana, Pak? Iya, kita bahas lagi, santai. Disalibkan, oke. Saya ikutin apa mah? Iya. Apakah ada di situ kata ada kata teks di situ bahwa disalibkan itu dia menggantikan Yesus? Saya tanya dulu kamu. Ada enggak? Ya udah, sekarang ini aja pilihannya. Bapak mau Yesus pengkhianat? Hah? Bapak mau Yesus pengkhianat? Bapak mau Yudas pengkhianat? Di sini dikatakan, gue masih muka gue nunjuk-nunjuk ke layar. Gak apa-apa, santai aja. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kita ulangin. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bang Ibes, bentar, gua sebelum sholat, bentar dulu, gua sapa dulu. Oh, Pak Adi, selamat siang, Pak Adi. Selamat siang Buya, selamat siang. Oke, Selamat siang, Pak. Karena orangnya sudah berbeda. Pak Adi ini, Pak Budiman ini dari tadi memang lagi jauh dari data mungkin ya.
Tapi ya ingat Pak Budiman, saya di awal tadi mengatakan Pak Budiman Kristen jujur. Jangan ngecewain saya lah, jangan. Karena untuk Pak Adi sebelum saya sholat, Pak Adi boleh gak saya mendengarkan lagi ini supaya Pak Budiman tahu bahasa roh setengah menit aja Pak Adi. Enggak. Saya nggak maksa loh. Awas, jangan bilang saya maksa, Pak Adi. Sholat Abu ya, sholat. Iya. Bentar dulu, bentar. Jangan jadi framing ya bagi teman-teman yang mendengar yang di atas ya. Iya, lanjut Pak Adi. Setengah menit silakan. Oke. Iya nak kata-kata kasih kayak kalalalala balaba ya kata kayak sialalala ya nalalala ya dan ya lama. Haleluya. Nah, dengarkan tuh Pak Budiman. Nah, mampus. Nah, lanjut. Saya sholat dulu Bro Adi ya semuanya. Saya izin sholat, lanjut. Iya. Loh, ini Bang Adi itu komunikasi sama siapa barusan itu? Ya? Iya, ini kan karunia bahasa roh Bang Budiman. Oh, bahasa roh dari mana? Itu. Iya, di dalam karismatik kan ada karunia bahasa roh diajarkan. Bahasa roh dari mana? Dari iblis apa dari Tuhan? Ya dari Allah lah. Kita orang dari percaya masa Allah. dari iblis. Allah yang mana ini? Allah Bapaknya Tuhan Yesus. Oh, di mana Tuhan mengajarkan aku berbahasa roh kepada siapa yang menyembah saya dan mengikuti saya? Ada enggak datanya? Hah? Yang berbahasa roh itu adalah Iya, di orang-orang mana yang ada menerima. Tuhan mengajarkan kepada umatnya harus berbahasa roh? Ada enggak datanya? Tunjukkan datanya. Enggak, keharusan itu enggak ada. Cuma karena saya haus. Iya, karena saya karena kamu haus akan kebenaran iya. dan saya menerima kekuatan ketika berbahasa roh, makanya saya menerima itu, gitu dia. Oh, berarti kamu haus terus berbahasa roh, rohnya itu entah dari mana, belum bisa kita simpulkan. Begitu kan jadinya kan? Udah, karena itu kan tertulis dalam kitab 1 Korintus. Apa tulisannya? 1 Korintus berapa Ya kan? Pak tulisannya tadi Pak? Rabalalalalala. Coba tunjukkan dulu. Apa tulisannya itu? Nah, ini berbicara bahasa roh. Betul, Pak Edi. Di 1 Korintus 12 nomor 10. Dunia bahasa roh itu iya, tapi aslinya diingatkan dalam kitab suci. Cuma memahaminya. Ini aja nih udah mulai roh ngelawan nih. Protestan dari mana? Protestan aja. Yang penting Protestan. Namanya Protestan pasti protes lah. Ini 1 Korintus 12 nomor 10. Di dalam kekristenan kan kalau 1 Korintus sudah mulai 14 Bang, kalau menjadi dasar yang berbahasa. 1 Korintus 14 nomor bentar ya. Banyak, Bes. Ada 1 Korintus 13 nomor 1, nomor 2, bahasa baru, semua bahasa. Nah, 1 Korintus berapa, Bang Dalbo? 1 Korintus 13 nomor 1. 1 Korintus 13 nomor 1. Gue mau lihat tadi beberapa balalala gitu. Penasaran? Enggak ada begitu, enggak ada. Enggak, saya ini Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong. Hah? Aku sama dengan. Enggak, izin Bang Rasid, Bang Dalbo izin. Saya baru dari air nih, bentar Pak Adi. Ini di bawah juga banyak Kristen yang belum tahu. Mungkin satu kali lagi 1 menit, jangan setengah menit, terlalu sebentar, 1 menit. Sekali lagi kita dengarkan baik-baik. Kita dengarkan baik-baik, simak baik-baik, pasang telinga. Silakan Bro Adi, silakan.
Ada lagi beberapa. Nanti dia klaim nggak enak. Enggak, aman. Budiman, dengarkan kau Budiman. Silakan Bro Adi, silakan. Dengan hikmat, Bro Adi, ingat dengan hikmat. Ayo Bro Adi, silakan. Budiman mulai terhanyut, Bang. Dimulai, silakan Bro. Akan mulai kata-kata kayak kata-kata Jadi membuat aku tidur. Jadi ngantuk saya gitu loh dengar itu. Aduh, memang Pak Budiman tidak menghargai Muslim semuanya diam loh. Pak Budiman malah tidak menghargai Kristen. memang pengaruh besar bahasa Bang Adi ini langsung membuat aku Tidak, ngantuk memang gitu loh. ada dalilnya. Iya, ada pengaruh dalilnya juga itu. dia. Ada dalilnya Budiman. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Bang Adi, bahasa rohnya itu kalau bisa ditingkatkan lagi, entah bahasa roh dari manapun itu Bang Adi yang tahu, ditingkatkan lagi supaya nanti dalam diri Bang Adi gitu. Dilanjutin aja. Ditingkatkan gitu. Takutnya nanti pakai bahasa babala. Kok jadi gitu? Bang Rasi kok dari hasilnya gitu ya? Berarti nggak cocok sama Bang Rasi itu bahasa rohnya. Kok jadi kalau sama Bang Adi cocok kayaknya gitu loh sama Bang Coba Rasi. Bang Adi tuh, coba Bang Adi sekali lagi Bang Adi. Kalau Bang Rasi nggak cocok kayaknya, nggak cocok lah, nggak cocok lah. Nanti jadi berantakan semua nanti. Enggak, gini dia ya kan, saya mau terangkan sedikit. Memang dasar-dasar firman Tuhan di dalam Alkitab tentang bahasa roh itu ada beberapa ayat ya kan? Dan kadang ayat-ayat itu tidak menunjang kepada ayat yang lainnya. Tetapi saya Suara apa putus-putus, nggak tahu kalau dia saya nggak tahu dia. Putus-putus suara Bang, nggak jelas di sini. Tapi kira-kira kemarin diagnosis terakhirnya sehat tapi kan Pak? Diagnosis terakhir ini masih aman kan? oh aman lah Bang Rasi. Aman ya. Abang Rasi Siapa yang ngajarin itu Pak bahasa Roh Kudus Pak? Kan? Enggak Pak, ini udah ubanan Pak. Nggak sehat udah. Iya, di dalam itu kan warna rambut yang Ini sepertinya Roh Kudusnya lagi bekerja ini. Iya. Roh Kudus lagi bekerja nih ubanan. Kena dosa waris ini, dosa waris. Dosa waris kan kalau kenanya, kalau kata Kujiro, dosa waris kenanya kalau nggak botak. Kalau nggak botak rambutnya putih. Jadi ini kayaknya Roh Kudusnya ini cocok ini sama Bang Adi nih. Makanya aku bilang tadi tuh tingkatkan Roh Kudusnya gitu. Enggak, karunia bahasa bukan masalah kecocokan, tapi masalah kehausan dan kerinduan dengan Allah. Kalau sama Bang Rasi tadi Roh Kudus itu nggak cocok. Buktinya berantakan tadi, semua pecah semua yang ada di sekitar keliling Bang Rasi tadi. Yang benar yang mana Pak? Atau beberapa? Ya tanya sama Bang Adi. Mana yang benar? Yang mana yang benar Pak? Pak Adi, ada yang beberapa itu lain lagi Pak. Ini udah jam berapa nih? Ini udah jam 1 pagi dulu, aku mau kerja dulu ya. Besok kita sambung lagi. Ya kerjalah dulu Bang. Biar Oke, kita Bang yang Rasi. sini-sini. Oke, selamat siang Bu Natalia, Des Momon sama siapa nggak? Bahasa Arab nggak kurang paham saya. Denis, Bang Adi, Dalbo, Abu Strong. Oke? Bang Budiman. Tuhan berkati. Enggak, jaringan Bapak Adi kenapa Pak? Kena Roh Kudus atau gimana? Ya.
Jadi bagus waktu tadi berdoa dia. Saya dengar-dengar kalau abang bilang wajib. Selamatkan siang. Halo Margareta. Ya, halo Bapak. Ya. Bagaimana kabar saya? Baik. Baik, alhamdulillah. Gimana? Ada yang mau dibengkokkan, Mbak, setelah semuanya Itu bengkok klinik mencerdaskan Oten itu apa artinya? Ini artinya mencerdaskan Oten ya semacam Di dalam Mbak klinik. tahu gak? Mbak tahu juga bahasa Roh Kudus, Mbak? Bahasa Roh? Enggak. Mbak taunya apa? Tuhan 3 tapi 1. Berdoa. Iya, Mbak tahu nggak 3 tapi 1 itu apa? Enggak tahu. Enggak tahu, Tritunggal nggak tahu. Enggak tahu. Mbak taunya apa? Makan, belanja. Berdoa. Hah? Berdoa Mbak berdoa dalam sama roh. siapa? Berdoa dalam roh dan kebenaran. Iya, Mbak berdoa sama siapa? Pada Bapa. Pada Bapak, bukan sama Yesus. Bapa itu disebut Yesus. Bapak itu disebut Yesus. Benar. Kalau Yesus berdoa kepada siapa? Kepada roh keilahiannya. Kepada roh keilahiannya. Jadi Yesus berdoa kepada roh. Kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Oke, gini Mbak. Mbak pernah nggak ngerasain bagaimana rasanya otak kekancing selama 3 detik? Pernah nggak? Enggak. Lagi terus rahang tidak bisa bergerak selama 3 detik. Pernah nggak? Enggak. Nih, Mbak mau cobain? Enggak, dites aja, enggak masalah kok, enggak masalah. Gini. Dengarkan baik-baik. Mbak percaya kan kalau Tuhan itu menciptakan alam semesta? Percaya. Yakin 100% Tuhan itu menciptakan umat manusia? Yakin. Sekarang Mbak setuju tidak? Dengarkan, setuju tidak? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Setuju tidak? 3, 2, 1, Itu pertanyaan bodoh. 3, 2. Nah kan? Kekancing kan? Itu bukan pertanyaan. Loh. Yang betul kalau bertanya. Tuhan pencipta. Betul tidak kalau Tuhan menciptakan umat manusia? Benar. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Jawab. 3, 2, 1. Ah kan? Mentok lagi kan otaknya? Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Siapa yang melahirkan Yesus? Bunda Maria. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Tuhan. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Bodoh amat. Tuhan Yesus sebelum turun ke bumi. Nih, dengerin. Tuhan itu adalah Yesus. Betul. Tuhan ini dilahirkan oleh Bunda Maria. Betul? Benar. Tuhan menciptakan Bunda Maria. Betul? Benar. Tuhan menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan. Betul? Benar. Kau lihat mata saya lebar-lebar ya. Bunda Maria Kau lihat mata saya lebar-lebar, ha? Bunda Maria Kau lihat mata saya lebar-lebar. Tadi Wadah kau pilihan bilang Tuhan. itu pertanyaan yang salah. Sekarang saya diktekan sama kau bilang itu benar. Gimana lah? Itu pertanyaan, bukan pertanyaan itu. Lah. Yang bagus kalau bertanya. Oke, yang bagus kalau bertanya. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Yesus, betul? Nyangkut kan otak kau? Bukan begitu. Bunda Maria dipilih diciptakan oleh Tuhan. Oke, Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Dipilih. Oke, Bunda Maria dipilih untuk melahirkan Tuhan, betul? Betul. Bunda Maria yang menciptakan siapa? Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, betul? Tapi keturunan Adam dan Hawa. Darah Yesus tiba-tiba keturunan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga.
pertanyaannya. Terus gimana pertanyaannya? Yang jelas pertanyaannya. Oke, kurang jelas pertanyaannya ya. Begini, Bunda Maria. Betul tidak? Yesus yang melahirkan itu adalah Bunda Maria, betul? Yang melahirkan Tuhan Yesus Bunda Maria. Betul. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bunda Maria ini keturunan Adam dan Hawa. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bapa. Siapakah Bapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang dilahirkan Bunda Maria? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Bapa. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Emang kenapa ada yang salah? Enggak ada yang salah, Mbak. Enggak ada yang salah. Bener. Emang bagi manusia biasa itu merasa bersalah? Enggak ada yang salah. Ini udah bener banget, Mbak. Bener banget. Saya Jangan nih, dipotong dulu. Gini. Saya punya istri, namanya Margareta, ya kan? Saya membuahi Margareta. Margareta melahirkan saya. Betul lah itu. Bukan melalui sperma Tuhan Yesus itu. Iya, walaupun melalui apa, intinya Tuhan masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Tapi tidak melalui sperma. Iya. Oke, melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria, betul? Betul. Apakah perkembangan Roh Kudus harus mengalami yang namanya perkembangan 9 bulan? Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Nyatanya berapa bulan Bunda Maria melahirkan? Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis berapa bulan. Di Alkitab tidak ada tertulis, tidak boleh ditambah-tambahi Alkitab itu. Oke, di mana tertulis kalau Yesus adalah Tuhan? Di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 itu, Yesaya 9 ayat 5 itu bukan buat Yesus. Buat siapa? Buat SWT? Bukan buat SWT. Buat siapa? Buat Margareta yang tidak pakai otak. Yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Mulut agama siapa? Menurut agamamu. Begini mulut agama sebelah. Mulut agamamu mengatakan Tuhan dilahirkan. Benar, itu kebenaran. Itu kebenaran. Kalau memang Tuhanmu lebih tua daripada Bunda Maria, betul atau tidak? Tanya Paus yang meninggal itu. Kalau kamu nggak percaya. Udah meninggal, Mbak. Emang hobi? Iya, tapi tidak membusuk. Iwan Villa kena tombak. Iwan Villa tolong dikencangkan tap-tap ya. Di bawah banyak tentara Romawi. Bang Ibes kena culik tentara Romawi. Naik lagi, Des. Diculik dia ya? Ya, di tap-tap layarnya, teman-temannya di tap-tap layarnya. Oh, ternyata Di dia tap-tap layarnya. ternyata dia dipanggil Yesus. Dipanggil Yesus. Iya, dipanggil Yesua Hamasya. Dia dipanggil Yesua Hamasya. Sebab dia menghujat Yesua Hamasya. Di mana dia menghujat? Dia berdusta Yesus lahir. Berdusta di mana? Dia berdusta Jadi yang Yesus dilahirkan lahir. Maria siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesua. Lalu di mana dustanya? Tuhan Yesua. Gimana? Di mana Ibes mendusta kalau dia mengatakan Yesus dilahirkan oleh Maria? Sebab dia sudah dipanggil Yesus dan dia tidak bisa berkata-kata lagi. Memang, Bu. Iya. Tok-tok Dia ini menyangkal Yesus. Ketika Sedangkan Paus, kita tahu kan Paus dunia. Paus yang merendahkan dirinya. Paus gimana Fransiskus. lanjut. Paus Fransiskus yang merendahkan dirinya, yang punya harta 300 triliun disumbangkan ke anak yatim. Paus saja mengakui. Saya kembali saudara-saudara dengan akun terbaru
dengan Ar-Rasyid 029. Dia sudah dipanggil Tuhan Yesus. Kenapa pausnya? Paus saja mengakui Tuhan Yesus itu. Bang Dalbo sebentar sebelum saya mundurkan diri dulu untuk sholat. Silakan pemirsa saudara-saudara terkasih yang dipulihkan, dijambak, dijamah, disleding, dicekek, digantung oleh Tuhan. Follow saya dulu semuanya, saudara-saudara terkasih yang dipilih. Diam. Kau diam. Untuk saudara-saudara terkasih yang dipilih, dipulihkan, dijambak, ditangkap, disleding, digantung, dikeok sama Tuhan. Silahkan follow saya agar kalian bisa masuk surga melalui jalur apologet. Kalau lu percaya, Tuhan lu dua. Lanjut Bang Dalbo. Follow ya teman-temannya, follow ya. Darah Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di surga. Oke, siap Ikhwan Filah ya, sambil di follow semua narasumber muslim di atas. Ayo saudaraku ya, ini terutama akun Bang Ibes, akun baru, dan bantu di tap ya, jangan sampai ini kena tombak. Ini lagi seru-serunya ini, aduh sayang ini. Mbak Margareta mungkin bisa dilanjut lagi sama Bang Ar-Rasyid ya, supaya pembahasannya kelar, ada edukasi sebelum Bang Ar-Rasyid sholat duhur. Jadi minimal ada kesimpulan. Oke, lanjut dulu Bang Rasyid. Kasih kesimpulan dulu, harus ada poinnya, lanjut. Atau dia udah berangkat sholat, Bang Rasyid? Hei. Oh, udah ke air mungkin dia ya. Sebelum dilanjut ke Bang Margareta atau Mbak Natali ya, silakan. Bang Adi, sinyal udah bagus, Bang Adi. Bang Adi, monitor. Coba dibuka mute-nya, Bro Adi. Adi lagi sholat. Belum. Gini Bro Adi, instruksi biar sinyalnya agak bagus, HP-nya simpan. Bukan, Margareta turun dia. Kuat dia. HP-nya simpan di kaca. Agak baik sinyalnya, coba di kaca simpan HP-nya. Aduh, kok sinyal Bang Adi berserak ya. Oke, dilanjut abangku Bang Dalbo. Coba ini Bang Adi cek. Mana ceweknya? Cek. Simpan di kaca HP-nya. Mungkin 10 menit lagi baru pulih Bu ya, 10 menit lagi karena sudut lain hal. Wah, memang susah berarti ya, perbaiki dulu sinyalnya, soalnya parah banget. Ayo kan noten yang mau diskusi ya, berikan permintaan naik. Untuk muslim saudaraku tahan dulu ya. Margaret, gimana, Anda sudah nyerah? Margaret nyerah ternyata, kagak ada data. Buktikan, Bu, kalau Anda itu berbicara pakai data-data di Biblos, jangan berasumsi. Ayo buktikan, ayo Bu. Ini sama Pak Dalbo baik loh orangnya, santun padahal. Gak ada Margaret, turun sudah. Naikkan lagi dia, naikkan lagi. Ayo, Marga naik kereta, naik. Adi, pakai ini dulu. Iya, sambil menunggu Bro Adi, Bang Dalbo, ini Pak Denny barangkali monitor, Pak Denny. Pak Denny, wah ini dua-duanya kok Pak Denny nggak bisa. Kenapa jadi berserak semua? Pak Denny, woi, dikasih kopi nih. Tapi kagak ada donatnya. Kacau, berserak kalau kayak gini, Oten berserak udah. Saya cari dulu pasien dah. Bentar, sabar. Pasien saya tadi banyak ngantri. Bentar.
Iwan Pilah ya, jangan lupa sambil nunggu Oten, bantu di follow ayo saudaraku, bantu follow ya narasumber muslim di atas. Barakallah, terima kasih banyak semuanya Iwan Pilah. Sambil di follow, saya cari pasien dulu, sabar. Harap bersabar. Oke. Gak lama, 1 menit kemudian pasien-pasien saya pada datang ini. Tenang, brother. Oten masih berserak. Ya, oke. Ya tap layarnya ya di follow. Aku buat semua ini Kristen bukan padahal boy ini yang baru naik. Kristen bukan. Ini padahal bos, sebelum saya serahkan ke padahal bos, saya mau tanya dulu ini si Napiri. Selamat siang Bro Napiri. Siang. Oke, Napiri, Tuhan Anda ada berapa Napiri? Tuhan 3. Tuhan Anda ada 3? Ya. Oke, siapa saja yang 3 Napiri? Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, Tuhannya ada 3, jujur. Tepuk tangan dulu untuk Napiri. Keren ini, tuh Oten dengarkan tuh, 3. Oke, menurut Napiri, Tuhan itu maha kuasa apa enggak? Ya jelas maha kuasa lah, dia bisa menciptakan, bisa memusnahkan ciptaan, dan bisa menjadi seperti ciptaan. Oke, yang maha kuasa ini Bapa, Yesus apa Roh Kudus? Kan ada 3 nih Tuhannya. Tuh punya fungsi masing-masing. Punya fungsi masing-masing. Fungsi Bapa apa? Hah? Fungsi Bapa apa? Merancang segala sesuatu. Merancang segala sesuatu. Yesus? Melaksanakan segala sesuatu. Roh Kudus? Meranjang. Kalau Roh Kudus memberi tenaga. Oh, tapi menurut pemahaman Napiri, betul itu. Ketika Tuhan Maha Kuasa ini, menurut Napiri Tuhan bisa jadi apa saja apa tidak? Kan gini, Tuhan menciptakan makhluk, ya kan? Iya, fokus pertanyaannya. Iya. Tuhan bisa menjadi apa saja apa tidak? Ini proses awalnya, Tuhan menciptakan makhluk. Kalau dari proses awal lama sampai kiamat kagak mau gua. Tuhan bisa apa saja apa kagak jawab. Iya, Tuhan bisa menciptakan makhluk, Tuhan bisa memusnahkan makhluk, dan Tuhan bisa menjadi seperti makhluk. Oh, Tuhan bisa menjadi manusia. Iya, Tuhan bisa menciptakan manusia, Tuhan bisa membunuh, memusnahkan manusia, dan Tuhan bisa menjadi seperti manusia. Tuhan menjadi manusia, tujuannya untuk apa, Napiri? Ya, agar manusia itu tahu. Untuk penebusan dosa atau apa? Padahal kemarin gue udah bilang, Nafiri, kasih tau emak lu, nanya ada enggak buku imunisasinya dulu. Mampus. Agar manusia itu tahu. Bentar, gua kelarkan dulu bentar. Untuk menebus dosa manusia apa bukan itu? Tuhan jadi manusia. Silakan. Ya, misinya banyak. Iya, yang banyak itu menebus dosa manusia termasuk apa kagak? Ya, salah satunya. Oke. Menurut lo iblis berdosa apa kagak, Napiri? Iblis. Iya. Iblis berdosa dari surga. Oke, iblis berdosa. Kenapa Tuhan mau nggak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Yo. Iblis dibuang dari sorga, jadi yang dibuang dari sorga nggak perlu ditebus. Tuhan lo kagak jelas gimana sih, masa jadi manusia doang untuk menebus dosa manusia, iblis kagak ditebus dosanya. Harusnya jadi iblis juga, kalau bisa jadi apa saja, tebus tuh dosa iblis. Gini, kenapa iblis tidak ditebus dosanya?
Oke lanjut ah, pusing gua nama Piri, kagak mau gua lanjut. Salah satu maju. Gini, kenapa iblis dosanya tidak ditebus? Karena tempat iblis di sorga itu sudah ndak ada. Dia mau duduk di mana? Tuhanmu maha pengasih nggak? Gitu. Tuhanmu maha pengasih nggak? Paham ya? Iya, Tuhanmu maha pengasih nggak? Hah? Tuhanmu maha pengasih tidak? Ya. Betul? Karena Tuhanmu maha pengasih, makanya dia menjadi manusia, betul? Betul. Ya, karena kasih karunia Tuhanmu, sehingga dia mengaruniakan anaknya, betul? Aduh, itu mic-nya dibenerin dulu, jangan jauh-jauh kayak di gua. Kenapa? Mic-nya dibenerin dulu, pakai mic yang mahal, jangan yang murahan. Udah pakai yang mahal. Udah. Nah, gimana? Masih kresek-kresek. Apanya yang kresek-kresek? Lu jangan salahin gua lu. Itu masalah lu. Itu headset lo. Lu salahin punya gua lo. Agak lain lo. Gue nggak pakai headset dulu. Piri. Kresek-kresek kayak jaring laba-laba. Apanya yang kresek-kresek? Suaranya kresek-kresek. Apanya yang kresek-kresek? Suara. Oke, nih. Udah nggak kresek? Masih kresek-kresek. Bergema kayak di mana ya? Lo kresek-kresek atau bergema? Sekarang bergema, tadi kresek-kresek. Nah, sekarang bergema. Tuh, apalagi? Ya bergema masih. Lu bener-bener lu ya, bener. Di sini jangan deras. Jadi kenapa iblis dosanya tidak ditebus? Karena tempat kursi iblis di sorga itu sudah ndak ada. Dia mau berarti Tuhanmu nggak maha kasih. Berarti Tuhanmu nggak maha kasih. Nah, iya. Kenapa cuma manusia doang ditebus dosanya? Iya, karena manusia itu ada tempatnya di sorga. Nah, iblis ada. Kenapa Tuhan nggak jadi iblis terus menebus dosa iblis? Kenapa? Karena kursinya iblis ini di sorga sudah ndak ada, makanya. Oh, berarti tidak maha kasih Tuhanmu. Berarti tidak maha kasih Tuhanmu, hanya memilih manusia, sedangkan Dia menciptakan makhluk lain. Kenapa tidak ditebus dosanya? Iya kan udah ku bilang, karena iblis kursinya di sorga sudah ndak ada, makanya tempatnya tuh nggak ada di sorga. Iya, pertanyaan gua, kenapa Tuhanmu nggak jadi iblis, habis itu menyelamatkan manusia? Kenapa iblis nggak masuk sorga, nggak ditebus? Karena kursinya waktu dikeluarkan dari sorga, kursinya itu dibawa sama iblis. Lah kan bisa bawa sendiri kursi. Makanya iblis nggak ada tempatnya di sorga. Tempatnya ya kan bisa bawa sendiri kursi. Ya di neraka, di bumi dia bawa kursi. Jahat berarti Tuhanmu. Masa timbang pilih? Bukan jahat, iblisnya sendiri bawa kursinya ke bumi, dia duduk di bumi. Nah terus nanti iblis nggak boleh bawa kursinya ke surga, nggak muat lagi surga. Ya udah beda kursinya. Ya makanya pakai kursi lipat. Kursinya posisinya itu sudah ditempati orang lain, nggak bisa lagi. Ya udah, makanya iblis mau pakai kursi baru, kursi yang lain.
pakai kursi baru, kursi lain. Kursinya cuma ada satu merek. Mereknya apa kursinya emang? Mereknya merek surga. Oh, merek surga. Made in Bapak gitu. Ya. Made in Bapak. Atau apa? Napoli for God gitu. Ya apalah. Tapi nggak bisa pinjam, nggak bisa pinjam kursi, nggak bisa. Kalau iblisnya ditebus, iblisnya mau ngemper di mana? Di surga mau jongkok? Ya, yang penting mah lu aja kalau kehabisan tempat duduk di bis, lu bisa berdiri, lu bisa duduk di lantai. Masa di surga nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk di lantai? Harus di kursi? Kalau yang duduk di lantai itu bukan penumpang, itu penyusup, penumpang gelap. Oh, penumpang gelap. Kalau iblisnya bawa kursi ini, kursi apa tuh? Kursi bioskop yang premier gimana? Yang bisa tiduran? Nah, gimana dong? Makanya di bis itu disediakan kursi-kursi, ada tiketnya sesuai kursi. Di mana disediakan? Di mana disediakan? Kursi di mana disediakan dia? Ya di bis itu kan ada tiketnya, ada kursi, tiket sesuai kursi. Jadi kalau kursinya sudah tidak ada yang ngemper, duduk di lantai. Oh, jadi Tuhanmu tidak menyediakan seat yang ini. Tuhanmu tidak menyediakan seat yang banyak. Nah, ganti pemain sudah ganti. Nah, bingung kan lu? Nafiri, kemarin gua udah bilang, coba tanya emak lu, kartu imunisasinya dulu di mana? Ganti pemain. Makanya kalau ada, nih saya bilang ya, sama saudara-saudara Islam ya, yang mungkin seumuran kita nih ya, yang di usia 27 ya kan, yang belum nikah. Nanti kalau kalian nikah atau yang punya cucu nih ya, ibu-ibu yang punya cucu ingat, kalau anaknya atau menantunya hamil, tolong diingetin. Imunisasi itu penting, ya. Imunisasi itu penting. Mau gedenya anaknya kayak Nafiri, ya terserah. Kalau nggak mau, kalau nggak mau imunisasi, ganti pemain. Saya mau ngobrol sama Natali aja. Asyah, ya udah silakan, Kak Natali lanjut. Aku mau ngobrol sama kamu. Follow dulu, yang belum follow saya silahkan di follow. Ya kan enak minta follower di room muslim daripada kafir-kafir pada masuk ke room gua minta follower. Kalau bagus, kalau Kristen-Kristen yang baik, yang mau diskusi, yang mau apa, otomatis di follow sama Islam. Lah, tadi pagi penghujat masuk ke room gua minta follower. Agak lain. Ya, dikata artis sama Natali ini belum artis kali kita tempat pansos. Natalia itu Nafiri tidak bisa ngobrol dengan Ariana. Silakan lanjut Kak Natali. Yang belum follow saya silakan follow. Yang belum follow saya, astagfirullahaladzim. Kalau muslim yang nggak follow saya, masuk neraka kalian. Ini Bang Ibes, kalau mau cepet kok ada yang mollo, turun dulu, naik lagi, terus open cam, wah cepet itu di follow-nya. Nah. Oh enggak, kalau ini sudah bisa open cam. Ini sudah bisa, kayaknya. Belum ya? Kayaknya. Harus turun dulu, baru bisa. Silakan. Yang Turun mau dulu, naik dialog lagi, dengan Bang. Ari-Ari. Bang Galbo aja dialog sama dia, itu mah Oten Kiasan juga tuh sama itu. Oten Kiasan itu. Ari, gimana bisa? Ya Oten Kiasan. Bapaknya salah tanam, yang ditanam bayinya, ari-arinya yang dipelihara. Jadilah si Nafiri ini. Ya, saya mau diskusi sama Natali aja lebih adem. Saya nggak mau tapi saya nggak mau Nafiri. Saya nggak mau. Loh. Biar dapat pencerahan loh. Biar dapat pencerahan siapa? Pencerahan kamu. Iya, pencerahan dunia akhirat. Pencerahan dunia akhirat cari. Kalau boleh Natalia, tutup kamera karena Nafiri ini kalau ngobrol dengan cewek ini sambil ngocok dia. Bahaya ini. Bahaya. Aduh, tutup aja lah, ngeri, bahaya. Enak aja Nafiri ini.
Bang Dalbo, bungkus aja tuh Nafiri tuh, aduh. Bungkus aja tuh dia tuh. Entah mau diskusi apa aja. Wah, kalau begini mending saya mute aja begini. Gantian yang lain aja dulu. Banyak tingkah aku Nafiri. Iya, tapi sebentar Bro Adi udah baik belum sinyal? Cek lagi Bro Adi, cek Son. Cek. Ah, udah bagus ini. Oke. Biar sinyalnya lebih bagus, mungkin setengah menit. Nggak usah. Enggak, serius Bro Adi. Ini ada Nafiri, ada Noah nih biar tahu gitu kan. Silakan Bro Adi setengah menit gak apa-apa. Kita diam dulu ya. Silakan Iwan Pila sambil di tap ya. Silakan Bro Adi setengah menit, jangan lama-lama silakan. Oke Bu ya. Iya nak kata-kata kasihan la 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 ya lama ya lama ya la 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 bala bala ya la la ya dara mama ya lama ya siakana tata. Haleluya. Coba diartikan itu Nafiri. Bahasa itu. Tadi kata Abuya kan jangan lama-lama. Itu kok dia bilang masih lama kok gitu gimana sih? Dia tadi bilangin jangan lama-lama. Masih aja. Enggak, itu kan bahasa. Aduh, hari ini capek gua ketawa mulu, astagfirullahaladzim Bang Dalmo. Aduh, ada apa? Itu kan bahasa roh. Gimana sih ini? Dinda Natalia ini itu kan bahasa roh. Oh, diterjemahkannya beda lagi ya, bukan lama ya? Nafiri. Yang enggak bahasa roh bisa diterjemahkan, hanya bisa ditafsirkan. Boleh roh. ditafsirkan. Oh, boleh ditafsir gimana itu? Ditafsirkan coba, iya penasaran kita. Enggak, pengertian ditafsirkan itu seperti ini. Ketika kita mengalami tuntunan Tuhan dalam satu hari ini, ya kan? Nah, disitulah tafsiran itu boleh kita pahami. Misalnya ketika kita merasa emosi, Tuhan Enggak, langsung aja tuh tadi itu tafsirannya gimana? Yang tadi itu tafsirannya gimana? Oh, saya kan belum menerima tuntunannya, Kak Natali. Tapi keren, saya tepuk tangan dulu. Nafiri langsung kabur loh, denger bahasa roh, keren. Waduh, langsung berserak Nafiri ya. Memang untuk mengusir setan, Abuya bahasa seperti itu. Iya, salah satunya Bang Dalgo, salah satunya. Iya, dalam denom karismatik kan memang itu adalah salah satu fungsi bahasa roh itu. Ketika kita berbahasa roh, kita kan dikuasai ada perasaan Bapak gimana gitu perasaannya pas ngomongin bahasa roh gitu, nggak ada perasaan gimana gitu rasanya? Nggak ada. Iya, kalau saya merasakan damai sejahtera Bang Rasid. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang ini banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.